Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Irwan dengan NIM 24002171. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan isi buku Kepemimpinan Pendidikan dari Sukarman Purba. Langsung saja kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Salah satu peran seorang pemimpin adalah harus dapat menyelesaikan persoalan yang bersifat merugikan sebuah lembaga dan dapat menciptakan suasana kelembagaan yang normal kembali, yaitu dengan cara mencari solusi dan tanggap atas setiap persoalan yang dihadapi serta membawa kesuksesan perjalanan organisasi ke depan. Selanjutnya B. Konflik. Pengertian konflik menurut Wirawan 2013 yaitu konflik adalah proses yang dimulai oleh seorang individu atau kelompok yang merasa adanya sebuah perbedaan dan perlawanan antar diri sendiri dan orang lain atau kelompok berkaitan dengan sebuah kepentingan dan sumber daya, kepercayaan, tata nilai, serta sebuah kebiasaan yang amat berarti bagi mereka. Adapun yang pertama, faktor penyebab konflik, yaitu kesalahpahaman di dalam komunikasi pada area kepemimpinan. Yang kedua, persoalan pribadi atau bagi mereka yang memiliki kepentingan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakcocokan nilai sosial kepribadian seseorang yang dianut dalam sebuah organisasi berkenaan dengan jabatan dan tugas yang diembannya. Yang ketiga, struktur kelembagaan yang bermasalah. Hal ini disebabkan oleh persaingan antar unit yang kurang sehat dan minimnya kompetensi yang dimiliki oleh unit-unit tersebut sehingga tidak maksimal dalam mengerjakan setiap tugas dan pekerjaan mereka. Yang kedua, pengaruh terjadinya konflik. Pengaruh negatifnya yaitu menghambat kebergantungan dengan lainnya, baik dilaksanakan secara langsung maupun tidak, di mana konflik akan memengaruhi bobot saling ketergantungan yang akan di planning berikutnya. Untuk pengaruh positifnya yaitu sebagai sarana refleksi diri. Mungkin dengan adanya konflik merupakan kesempatan untuk bisa berbenah dan bersikap menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dapat meningkatkan keunggulan dalam bekerja, serta adanya sebuah konflik memberikan sebuah koneksi bagaimana kiat-kiat membangun kinerja supaya semakin unggul berdasarkan pengalaman konflik yang terjadi. Selanjutnya yang C, peranan kepemimpinan dalam mengendalikan konflik. Leadership yang terbuka adalah menuntun dan mendampingi serta mentor bawahannya yang agar memiliki sikap kreatif serta sikap dengan rela hati membuka diri untuk menerima banyak perbedaan dan keberagaman serta mampu membangun ide untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan prosedur yang tepat. Selanjutnya, upaya pemimpin dalam mengatasi persoalan dalam sebuah organisasi. Konflik dalam diri pribadi atau individual konflik pribadi dari seorang anggota dalam organisasi. Kalau dibawa-bawa dalam pekerjaan pasti sangat mengganggu pekerjaan itu sendiri dan pekerjaan pun tidak bisa diselesaikan dengan maksimal. Peran pemimpin mengarahkan bawahannya guna dapat merefleksikan dan mengoreksi pergumulan pribadi tersebut agar memperoleh solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalannya. Dengan konflik antar pribadi maupun kelompok, dalam hal ini penerapannya adalah membuka diri,
menerima koreksi, serta membangun trust kepada orang lain. Selanjutnya yaitu D. Peranan kepemimpinan dalam menghargai karakter seorang pemimpin. Dalam mengendalikan sebuah konflik, bahkan konflik tersebut dapat diminimalisir, itu juga perlu dilakukan upaya dalam penghargaan karakter bagi setiap orang yang berada dalam sebuah organisasi. Dan bila organisasi itu adalah dunia pendidikan, maka seorang pemimpin perlu memberikan dukungan baik kepada guru maupun orang tua agar dapat memberikan pertolongan bagi keinginan siswa dan keterlibatan dalam suasana belajar di sekolah dengan memberikan pujian atau penghargaan. Jadi, kesimpulannya adalah kepemimpinan dalam organisasi itu sangat penting karena dalam pundaknya lah pemimpin itu dapat mengendalikan arah perjalanan dari organisasi yang dipimpinnya. Maka seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi pribadi. Konflik merupakan pertentangan baik antar pribadi maupun individu dan sangat merugikan organisasi. Konflik dapat bersifat menguntungkan namun juga bisa berakibat buruk pada sebuah organisasi. Pada leadership dalam menemukan solusi konflik diperlukan kebijaksanaan hingga konflik yang terjadi dapat memberikan evaluasi, refleksi, serta koreksi bagi kemajuan organisasi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah daftar pustaka dari buku tersebut. Baik, jika ada kesalahan kata maupun tindakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.